Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari kita panjatkan hanya pada Allah yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita. Baik karunia berupa kesehatan, kesempatan maupun karunia nikmat yang terbesar, adanya nikmat iman dan Islam yang sampai detik ini masih bersemayam dalam jiwa kita masing-masing. Untuk itu maka patut dan sepantasnya kalau kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita sanjungkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setianya, dengan satu harapan semoga Allah mencatat dan memasukkan kita dalam golongan umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Bersyukur pada Allah bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali mengenang, memperingati satu peristiwa yang sangat luar biasa, pengabdian seorang hamba Allah, bagaimana ia mempertaruhkan jiwanya, bagaimana ia mempertaruhkan hidupnya hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, kisah keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang kita wajib untuk meniru, yang kita wajib untuk beruswah kepada mereka. Bagaimana keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam mampu menjadi manusia terdekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berapa sering kita mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim, akan tetapi mungkin kita belum begitu menyadari bahwa sesungguhnya kisah tentang para nabi, terutama para nabi yang terdapat dalam Al-Quran, yang seharusnya menjadi pelajaran buat kita. Sejarah tentang para nabi, terutama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, seharusnya menjadi kesadaran buat kita. Di samping ilmu tentang sejarah itu sendiri dan adanya nilai baik dan buruk, maka seharusnya kita mampu mengambil kebenaran, maka seharusnya kita mampu mengambil sikap bagaimana seharusnya ketika kita mendengar kisah tentang Nabi Allah Ibrahim dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idul Adha bukan cuma sekedar pemotongan hewan kurban saja, akan tetapi jauh dari itu kita harus lebih memahami lagi bagaimana hal itu bisa terjadi ketika seorang hamba Allah mampu melihat, mampu mengenal siapa Tuhannya, sehingga dia tidak akan pernah ragu lagi untuk menegakkan kebenaran, sehingga dia tidak pernah ragu lagi untuk melaksanakan perintah Allah, dan dia tidak pernah ragu lagi untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah tentang keheroikan keluarga Nabi Ibrahim dimulai dari sosok Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana beliau mampu mengenal Tuhannya, di mana beliau mampu mengenal Tuhannya, di mana beliau mampu mendekatkan diri kepada Tuhannya melalui proses qiraah yang demikian panjang. Dia tidak tertegun, dia tidak berhenti pada ketakjuban melihat
hasil ciptaan Allah. Ketika melihat bulan, pada saat itu dia menyangka bahwa inilah mungkin Tuhannya. Pada saat melihat bintang, dia menyangka mungkin inilah Tuhannya. Akan tetapi kedua ciptaan Allah ini senantiasa tenggelam pada saat-saat tertentu. Kemudian di satu kesempatan dia melihat matahari yang lebih besar. Dia berpikir barangkali inilah Tuhan semesta alam. Akan tetapi lagi-lagi Nabiullah Ibrahim dikecewakan dengan makhluk tadi yang ternyata mereka bukanlah Khalik, bukanlah pencipta. Sehingga beliau sampai pada keputusan terakhir dan sampai pada penilaian terakhir. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajahku pada yang menciptakan langit dan bumi, yang telah menciptakan alam semesta, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mensyirikatkan diri pada ciptaan-ciptaan Sang Pencipta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu pepatah yang mengatakan, karena tak kenal maka tak sayang. Demikian juga yang terjadi pada diri kita. Seolah-olah kita mengenal Allah, seolah-olah kita bersahabat dengan Allah, seolah-olah kita dekat dengan Allah. Akan tetapi terlalu banyak perintah Allah yang kita langgar, terlalu banyak larangan Allah yang justru kita kerjakan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bukan untuk ini padahal kita diciptakan. Bukan untuk ini Ibrahim disampaikan ke dunia ini. Akan tetapi seharusnya kita mampu mengambil pelajaran dan mampu mensikapi apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lihat bagaimana seorang yang faham siapa Tuhannya, seorang yang faham harus bagaimana dia terhadap Tuhannya, maka dia tidak akan pernah ragu-ragu lagi mengimani Tuhannya. Demikian yang disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidaklah seorang yang beriman itu kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka tidak ragu-ragu lagi terhadap Tuhannya, serta mereka menginfakkan seluruh harta dan jiwanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itulah orang-orang yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah contoh besar yang telah disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian besar contoh yang telah diberikan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana istri yang selama ini seharusnya menjadi pendokong, harusnya menjadi penyokong, pendukung dakwah suami. Akan tetapi kebanyakan dari kita, banyak istri kita yang bertentangan dengan kewajiban suami. Banyak istri yang harus memilih-milih. Banyak istri yang mungkin merasa keberatan ketika dia harus menyokong habis-habisan dakwah suami. Anak sebagai zuriyah, sebagai keturunan yang diharapkan mampu melanjutkan estafeta perjuangan. Akan tetapi berapa banyak anak di masa sekarang yang sudah tidak mau lagi mengambil contoh dari orang tuanya, yang tidak lagi mau mendengar perkataan orang tuanya, padahal orang tuanya adalah hamba Allah yang selama ini dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah kita tidak merasakan ini sebagai satu gejala yang mengkhawatirkan kehidupan beragama kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Semata-mata ini karena kita tidak memberikan contoh teladan kepada keluarga kita. Kita sebagai kaum dalam keluarga tidak mampu memberikan uswah kepada keluarga kita. Kita tidak mampu memberikan contoh kepada istri dan anak-anak kita. Kita lebih asik berdekatan kepada Allah
Kita lebih asik bermunajat kepada Allah sementara kita tidak memperhatikan keluarga kita. Kita tidak memperhatikan istri dan anak keturunan kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibrahim sebagai kepala rumah tangga, sebagai qawam dalam rumah tangga, mampu menciptakan satu keluarga yang harmonis di hadapan Allah, keluarga yang harmonis yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilestarikan, diabadikan dalam Al-Qur'an. Karena Ibrahim mampu menyampaikan, mentransformasikan keimanannya kepada keluarganya. Dia mampu menjadikan istrinya pendukung daripada dakwahnya. Istri tidak lagi curiga ketika suami harus berdakwah. Istri tidak lagi cemburu ketika suami harus berdakwah keluar menemui umat. Anak tidak lagi berpaling dari orang tua, tapi anak akan lebih percaya omongan orang tuanya dibanding omongan yang lain. Demikian yang telah dicontohkan oleh keluarga Nabi Allah Ibrahim. Baik Nabi Ibrahim sendiri sebagai pemimpin, Siti Hajar sebagai pendukung, serta Ismail sebagai generasi muda yang akan melanjutkan estafeta perjuangan orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa melihat, untuk senantiasa memperhatikan, untuk senantiasa beruswah pada Ibrahim dan keluarganya. Dalam surat Mumtahanah ayat 4, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu yang patut untuk kalian ikuti pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika Ibrahim mengatakan, kami berlepas diri dari apa yang kalian lakukan, dari apa yang kalian sembah, dari apa yang kalian anggap itu sebagai sembahan, itu sebagai Tuhan dan itu sebagai penguasa. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa-apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kiranya kisah Nabi Ibrahim ini perlu kita buka-buka kembali dalam Al-Quran, adalah sebagai sumber informasi yang sangat akurat, yang di sana tidak akan terdapat kebohongan sama sekali. Bukankah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya, maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika iman kita sudah mencapai puncak sebagaimana Ibrahim alaihi salam, maka dia tidak akan sungkan, maka dia tidak akan merasa keberatan untuk melaksanakan apapun perintah Allah, untuk segera meninggalkan apapun larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan dua perkara, yaitu perintah dan larangan. Kemudian Ibrahim menyelesaikan semua perintah dan larangan itu. Ibrahim menyelesaikan ujian itu dengan nilai terbaik, cum laude. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sejak saat itu Ibrahim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpin bagi manusia, menjadi contoh teladan bagi manusia yang
sepak terjangnya diikuti oleh anak keturunannya, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua contoh ini yang perlu kita ikuti, dua model manusia, dua model Nabiullah, dua model hamba Allah ini yang harus kita ikuti sepak terjangnya dalam rangka menegakkan keimanan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka menciptakan satu usrah thayyibah yang bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sampai sejarah yang tiap tahun kita buka, sejarah yang tiap tahun kita dengar, sejarah yang tiap tahun disampaikan oleh para mubalik, ini hanya sekedar menjadi ilmu saja yang bernilai hak dan batil. Akan tetapi kita tidak mampu mengambil ibrah, kita tidak mampu mengambil uswah, atau kita bahkan tidak mampu mengambil sikap untuk senantiasa ikut seperti apa yang telah mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangankan untuk menyembelih seekor kambing atau seekor sapi, bahkan Nabiullah Ibrahim mampu karena kecintaannya kepada Allah sebagai ujian terbesar baginya, ia bersedia untuk menyembelih anaknya semata-mata adalah dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kita pun ditegur oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini baginda Rasulullah berpesan kepada kita, man kana lahu sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan, barang siapa yang mempunyai kesempatan untuk kemudian menyembelih hewan kurban, akan tetapi dia tidak mau menyembelihnya, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami, maka janganlah dia mendekati tempat ibadah kami. Dengan kata lain, keimanan kita ditolak oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mampu untuk berkurban, akan tetapi kita tidak melakukan itu dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, mari di kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa mengambil uswah, untuk senantiasa mengambil pelajaran terbaik dan mampu mengambil sikap atas apa yang telah dilakukan oleh para nabi-nabiullah, oleh para hamba Allah yang mendekatkan diri dengan pengorbanan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.